مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli amin ma ba'du. Sahabat Salimah yang berbahagia, ada salah satu sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah kepada kita, yakni kita diminta untuk memperbanyak istighfar pada waktu sahur. Ketika Rasulullah meminta kita untuk memperbanyak istighfar pada waktu sahur, artinya sunnah itu tidak hanya mengandung pahala saja bagi kita, tapi akan berdampak pada manfaat yang jauh lebih luas untuk kita. Kali ini kita akan bahas manfaat memperbanyak istighfar di waktu sahur dalam sudut pandang psikologi. Kenapa kita diminta untuk berbanyak istighfar di waktu sahur secara psikologi? Yang pertama adalah karena itu akan berdampak memberikan efek katarsis dan pelepasan beban mental. Secara psikologi, dengan banyak memberi istighfar, maka kita akan ada pelepasan emosi-emosi negatif yang ada dalam diri kita. Kenapa? Karena kita mengakui dengan sadar kesalahan-kesalahan kita, atau self-disclosure, pengakuan atas dosa tanpa dibaksa, yang itu kemudian kita minta ampun kepada Allah. Nah, itu ternyata bisa menjadi emotional release terhadap perasaan-perasaan bersalah, yang ketika perasaan-perasaan bersalah itu tidak dilepaskan secara sadar, maka itu akan menjadi kecemasan bagi kita. Dan ternyata ketika kita beristighfar di waktu sahur, maka dalam Journal of Religion and Health dikatakan bahwa istighfar di waktu sahur akan menurunkan level kecemasan pada tingkat yang kemudian dari tinggi ke rendah. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa di waktu sahur itu merupakan waktu quiet hours, itu ya, waktu sepertiga malam terakhir ataupun seperempat terakhir itu adalah secara biologis itu suara itu sangat minimalis. Kita tidak sering mendengar orang berlalu lalang, suara-suara orang juga tidak terlalu tinggi. Nah, ternyata kondisi otak yang pada saat itu tuh berada pada gelombang alfa hingga theta yang sangat rileks sekali. Nah, ketika kita melakukan istighfar, itu memicu respon relaksasi yang akan menurunkan hormon kortisol. Otomatis pada saat itu kita merasakan keheningan. Dan dalam banyak penelitian, praktek repetisi atau pengulangan-pengulangan kalimat thayyibah atau beristighfar di waktu itu akan membantu sinkronisasi detak jantung dan pernafasan dan menciptakan rasa aman yang mendalam pada diri individu. Karena sinkronisasi detak jantung dan pernafasan itu akan berdampak menciptakan rasa ketenangan. Maka disitulah kita bisa merasakan sendiri. Semakin kita memperbanyak istighfar, maka semakin rasa aman dan tenang itu akan kita dapatkan. Kemudian yang ketiga, istighfar di waktu sahur itu akan memberikan dampak self-forgiveness dan regulasi diri. Karena istighfar itu mengajarkan kepada kita untuk memaafkan diri kita sendiri. Dalam psikologi positif, orang yang terjebak dalam kesalahan-kesalahan atau penyesalan masa lalu yang tak kunjung selesai, maka dia akan stagnan. Orang yang punya trauma-trauma masa lalu, maka dia akan stagnan. Tidak produktif dalam berbagai macam kegiatan, tidak produktif kerja, dan juga tidak produktif di dalam amal. Tapi Masya Allah, dengan membiasakan untuk beristighfar di waktu sahur, itu ternyata adalah cara belajar seseorang untuk memvalidasi kesalahan-kesalahannya, namun tetap memiliki harapan untuk berubah. Karena yakin akan ada pengampunan-pengampunan Allah di situ. Maka disinilah kita itu memilih, ya, seorang individu memilih untuk berdamai dengan Allah melalui pengakuan yang mendalam. Dan sesungguhnya ketika kita meminta ampun kepada Allah, itu hakikatnya akan kembali kepada diri kita sendiri, justru akan menyehatkan kita secara mental.
Kemudian yang keempat, ketika kita memperbanyak istighfar di waktu sahur, ternyata itu adalah simbol transisi. Ya, kalau kita lihat ya, di waktu sahur itu kan dari kegelapan nanti akan menuju cahaya ketika subuh. Nah, secara kognitif, beristighfar di waktu ini itu akan menimbulkan optimisme. Karena apa? Karena kita punya raja, pengharapan kepada Allah, janji-janji pengampunan Allah. Kita lihat ya bagaimana Rasulullah menjanjikan ya bahwa Allah itu akan memberikan ampunan kepada orang yang beristighfar di waktu sahur. Dan Allah itu sudah berjanji. Maka disinilah seorang yang beristighfar di waktu sahur itu akan Allah berikan sense of hope atau rasa berharap yang lebih, yang itu merupakan faktor protektif utama terhadap keinginan untuk menyerah dalam hidup. Maka ketika orang itu berbanyak istighfar setelah tahajud atau berbanyak istighfar di waktu sahur, dengan berbagai tantangan-tantangan kehidupan yang ada, itu dia akan kuat menjalaninya. Dengan berbagai tantangan-tantangan hidup yang ada, dia akan kuat karena apa? Selalu memiliki harapan-harapan dalam hidup. Yang hal itu akan memperkuat resiliensi seseorang atau hardiness seseorang, ketangguhan, cara bertahan terhadap tantangan-tantangan kehidupan. Mudah-mudahan kita bisa memperbanyak istighfar di waktu sahur sehingga kita bisa lebih sehat secara mental dan lebih kuat menghadapi berbagai tantangan kehidupan.